Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Haryono. NIM saya 2123024598. Saya berasal dari kelompok 3 dengan dosen pengampu Rospala Hanisa Yuktisari MPD pada mata kuliah Matematika. Kode mata kuliah 171 WP 023017. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, tahun ajaran 2021-2022. Saya akan menjelaskan tentang materi yang dirangkum. Yang pertama adalah satuan waktu, yang mana isi di dalamnya yaitu waktu, operasi hitungan satuan, waktu, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, dan abad. Yang keempat, hubungan antara jam, menit, dan detik. Yang pertama, waktu. Menuliskan tanda waktu dengan notasi 24 jam. Pernahkah kamu mendengar pernyataan seperti ini? Pertandingan sepak bola dimulai pada pukul 15.30, rapat ditutup pada pukul 16.00. Acara hiburan malam kenaikan kelas dimulai pada pukul 20.00 dan diakhiri pada pukul 23.00. Mengapa ada pukul 15.30, 16.00, 20.00, dan pukul 23.00? Adakah angka tersebut pada jam dinding atau jam tanganmu? Pernyataan tersebut merupakan pernyataan waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Apakah perbedaan dengan notasi 12 jam? Berikut adalah tabel perbedaan 24 jam dan 12 jam. Pada pernyataan waktu 04.00 sore, notasi 24 jamnya berada pada pukul 16.00 dan notasi 12 jamnya berada di pukul 04.00. Dan berikutnya pukul 11.00 malam, notasi 24 jamnya yaitu pukul 23.00. Notasi 12 jamnya yaitu 11.00. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu pukul 1 siang. Pada notasi 24 jam, pukul 1 siang disebutnya yaitu pukul 13.00. Dan notasi 24 jam yaitu pukul 1.00. Serta yang kelima yaitu pukul 12 malam. Pukul 12 malam pada notasi 24 jam disebut pukul 24.00. Dan notasi 24 jamnya pada pukul 12. Hampir sama dengan pernyataan waktunya. Sedangkan yang keenam, pukul 03.00 dini hari. Notasi 24 jamnya yaitu pukul 03.00. Notasi 12 jamnya pukul 03.00. Kalau dini hari biasanya cenderung lebih sama antara notasi 12 jam dan 24 jam. Baik, materi selanjutnya yaitu contoh soalnya. Pertanyaannya, Dodi pulang sekolah pukul berapa siang? Nah, kita lihat lagi. Dodi jam tersebut, jarum pendeknya berada pada pukul berapa? Kita lihat di sini bahwa jarum pendeknya berada di pukul 11 dan jarum panjangnya di 7. Kalau menit dalam pukul 35. Jadi jawabannya adalah Dodi pulang sekolah pada pukul 11.35 karena jarum pendeknya berada di pukul 11 lebih kurang dari 12 dan jarum panjangnya berada di
pukul 7 atau dalam menit dihitung 35 menit. Jadi jawabannya Dodi pulang sekolah pada pukul 11.35 siang. Contoh soal yang kedua. Pertanyaannya, Juminah pergi mengaji pada pukul berapa siang? Kita lihat lagi, jarum pendeknya berada pada pukul berapa? Kita lihat di sini, jarum pendek berada pada pukul 12.00 atau 12 dalam notasi 20 jam atau 12 jam. Dan jarum panjangnya kita lihat di sini pukul 2. Kan dihitung dari 1, 5 menit, jadi pukul 2 jadi 10 menit. Jadi jawabannya adalah Juminah mengaji pada pukul 12.10 siang. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, jam tersebut menunjukkan pukul berapa, menit ke berapa, dan detik ke berapa. Kita lihat di sini pukul jarum pendeknya berada pada pukul berapa. Bisa kita lihat bahwa jarum pendek berada pada pukul 10 dalam notasi 24 jam. Dan menitnya berada pada pukul 2 atau bisa diartikan 10 menit. Dan detiknya berada di 0 atau detiknya berada di jarum ke-12 atau bila detik dikatakan 00. Jadi jawabannya jam tersebut menunjukkan pada pukul 10, menit ke 10 dan detik 00 atau dalam singkatnya disebut pukul 10 lewat 10 menit. Selanjutnya, operasi hitungan satuan waktu. Di sini bisa kita lihat bahwa 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam 60 menit, 1 hari, 1 malam 24 jam, 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 triwulan 3 bulan, 1 semester 6 bulan. Dan selanjutnya 1 caturbulan sama dengan 4 bulan. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 lustrum sama dengan 5 tahun. 1 windu sama dengan 8 tahun. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Contoh soalnya berikut ini. Nomor 1, 2 abad ditambah 3 dasawarsa ditambah windu 5 windu dan ditambah 4 tahun. Sama dengan berapa tahunkah tersebut? Untuk mengerjakan soal tersebut ada beberapa cara yang dipilih, diantaranya cara pertama yaitu 2 abad kan 1 abadnya 100 tahun. Jadi 2 abad dikali 100 tahun sama dengan 200 tahun. Yang kedua, 3 dasawarsa. 1 dasawarsa sama dengan 10 tahun. Jadi, jika 3 dasawarsa ingin mencari nilai 3 dasawarsa, yaitu dengan 3 dikali 10 tahun, yaitu 30 tahun. Yang ketiga, 5 windu. 5 windu, 1 windu kan berada di 8 tahun. Berarti 5 windu, 5 dikali 8 tahun sama dengan 40 tahun. Yang keempat, 4 tahun. Kalau 4 tahun kan sudah dicari, yang ditanyakan kan tahunnya. Jadi tidak ada perubahan. Jadi semuanya ditambahkan, 200 tahun ditambah 30 tahun, ditambah 40 tahun, ditambah 4 tahun. Jadi jumlahnya adalah 274 tahun. Jadi jawabannya 274 tahun. Atau bisa juga dengan cara langsung seperti di bawah ini. Atau cara keduanya lah, dalam bahasa lain. 2 abad ditambah 3 dasawarsa, ditambah 5 windu, tambah 4 tahun,
sama dengan berapa tahun. Ini seperti yang di atasnya, dikalikan juga, cuman beda cara. Kalau ini lebih singkatnya, langsung ditambahkan 200 tahun ditambah 30 tahun ditambah 40 tahun ditambah 4 tahun. Hasilnya juga sama, yaitu 274 tahun. Yang selanjutnya, bulan sama dengan 14 tahun. 14 bulan, maaf. Materi selanjutnya, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bulan, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, dan abad. Contoh, kakek telah berusia 5 dasawarsa, 2 windu, dan 12 bulan. Berapa umur kakek sekarang? Jawabannya 5 dasawarsa. 1 dasawarsa kan sama dengan 10 tahun. Berarti 5 dikali 10 tahun sama dengan 50 tahun. 2 windu. 1 windu kan 8 tahun. Jadi 2 dikali 8 tahun sama dengan 16 tahun. Yang ketiga, 12 bulan. 12 bulan dalam hitungan tahun itu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi 12 bulan diperkecil menjadi 1 tahun. Jadi usia kakek adalah 50 tahun ditambah 16 tahun tambah 1 tahun. Sama dengan 67 tahun. Segitulah usia kakek kira-kira. Yang kedua, Rina belajar di sekolah selama 1 tahun, 6 catur bulan, dan 3 semester. Kelas berapa Rina sekarang? Jawabannya 1 tahun sama dengan 1 tahun. 6 catur bulan sama dengan 2 tahun. 3 semester sama dengan 1 tahun. Lama Rina belajar sekolah dasar adalah 1 tahun ditambah 2 tahun tambah 1 tahun. Jadi jawabannya adalah 4 tahun. Materi selanjutnya yaitu hubungan antara jam, menit, dan detik. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Dan penentuan menit dan detik dapat dibaca pada jarum jam, di mana jarum jam biasanya terdiri atas jarum pendek yang setiap perpindahan angka menunjukkan perpindahan jam. Yang kedua adalah jarum panjang yang setiap perpindahan angka menunjukkan waktu menit, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan jarum detik yang perpindahannya menunjukkan detik. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar jam berikut ini. Contoh soalnya, 1 jam berapa menit? Sama dengan berapa menit? Nomor 2, 1 menit sama dengan berapa detik? 3/4 jam sama dengan berapa menit? 1/4 jam sama dengan berapa menit? 2 jam sama dengan berapa menit? Dan detik. 6 setengah jam atau 1/2 jam sama dengan berapa menit dan berapa detik? Jawabannya 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 3/4 jam sama dengan 3/4 dikali 60 menit sama dengan 45 menit. 1/4 yang keempat, 1/4 jam sama dengan 1/4 jam dikali 60 menit sama dengan hasilnya 15 menit. Yang kelima, 2 jam sama dengan 2 dikali 60 menit sama dengan 120 menit. Dan detiknya yaitu 7.200 detik. Yang keenam, 1,5 jam sama dengan setengah dikali 1/2 atau 1/2 dikali 60 menit sama dengan 30 menit. Atau dalam hitungan detiknya 1.800 detik. Cara mencari detiknya yaitu dengan cara 1 menit 60 detik dikali 30. Berapa hasilnya? Itu supaya dapat detiknya. Thank you. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe harilah. Thank you.